Perhatian kepada semuanya, Raja Mughal Jalaluddin Muhammad Akbar telah tiba. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! 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 Yang mulia, mereka ingin berterima kasih kepada Anda dan memberikan harapan baik mereka kepada pangeran. Beberapa dari mereka ingin bertemu dengan Anda. Yang mulia, ini adalah hadiah kecil untuk para pangeran kecil. Tolong diterima. Terima kasih. Kami di sini semua merasa bahagia sama seperti Yang Mulia. Terima kasih banyak. Yang mulia, Anda telah memberikan kami kebaikan yang besar. Kami berpikir kami akan memeluk agama Islam. Kami berpikir kami tidak akan mampu melindungi budaya kami sendiri. Kami berterima kasih pada Anda karena membebaskan Pada. Anda telah menghormati kami dengan melakukannya, Yang mulia. Hidup Raja Akbar! Hidup Raja Mughal! 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 Kau tidak harus berterima kasih padaku atas apa yang telah aku lakukan selama ini, karena ini adalah tugas-tugasku sebagai seorang raja. Sudah menjadi tugasku untuk melindungi rakyat, memastikan bahwa tidak ada orang yang mengalami ketidakadilan lagi. Menjadi tugasku untuk memastikan kebahagiaan setiap orang. Aku tidak ingin ada orang masuk agama lain secara paksa, karena setiap orang memiliki hak untuk mengikuti agamanya sendiri atau untuk berkeinginan pindah ke agama lain yang diinginkan. Jadi selanjutnya, tidak ada dari kerajaan Mughal akan diskriminasi, dan jika ada orang yang ditemukan melakukan hal itu, maka ia akan dianggap bersalah. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Raja Mughal! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup Raja Mughal! Yang mulia, kami para pedagang telah memutuskan kebutuhan pokok akan kami kendalikan dan para penduduk akan menikmatinya. Sehingga semua orang-orang di sini akan mendapatkan kebutuhan pokok. Ini benar-benar kebaikan darimu. Apa yang telah kau lakukan memang layak diapresiasi. Aku berterima kasih padamu untuk ini. Pangeran kecilku, jangan tidur dulu sayang. Kalau kau tidur setelah minum susu, nanti kau sakit perut. Aduh, dia tersenyum. Apa yang kau pikirkan sayang? Apa kau berencana untuk menyulitkan ibumu, nak? Hah? Selamat datang Yang mulia. Sejak dia datang ke dalam hidupmu, kau sepertinya telah melupakanku, Ratu Joda. Bagaimana mungkin? Padahal seperti biasanya, kau selalu mencari alasan untuk datang ke ruanganku, lalu menghabiskan waktu bersamaku. Tapi sekarang, sepanjang hari terlewat begitu saja, aku bahkan tidak memiliki pandangan sekilas darimu. Apa yang harus kulakukan Yang mulia? Pangeran kecil ini adalah anakmu sendiri, kan? Aku sibuk mengurusnya sepanjang hari, itu juga untukmu, kan, Yang mulia? Mari biar aku membantu menggendongnya. Kau tidak akan mampu menanganinya, Yang mulia. Kau bahkan lebih keras kepala dari Rukaya. Sini, biar aku menggendongnya. Aku juga bisa menggendong anakku tersayang ini. Anakku sayang, hati-hati. Dengar Ratu Joda, setiap kali aku menggendongnya, aku dapat merasakan dia akan menjadi raja hebat suatu hari. Iya, kau benar. Dia sudah memiliki sikap seorang raja sekarang. Itu sudah pasti, karena dia ini adalah anakku. Oh tidak, dia mengencingiku. Kenapa Joda kau tertawa? Yang mulia, aku tertawa karena kau baru saja bilang bahwa kau akan mengurusnya. Tapi coba lihat sekarang. Sini biar aku bawa dulu. Aku akan mengganti pakaiannya Yang mulia. Biarkan saja. Apa kau berpikir
aku akan meninggalkannya hanya karena dia tadi mengencingiku. Ibumu tadi berpikir bahwa aku tidak bisa mengurusmu, sayang. Di mana pakaiannya? Aku akan mengganti pakaiannya sekarang. Aku akan melakukannya, Yang Mulia. Serahkan saja padaku. Beritahu aku, Joda, karena aku tidak ingin kau menjadi lelah karena tanggung jawabmu yang besar dan pergi ke Mathura. Tunjukkan cara mengganti pakaiannya. Aku tidak akan kemana-mana, Yang Mulia. Beritahu aku cara mengganti pakaiannya. Tolong, perlihatkan. Nah, selesai. Seperti ini. Bagaimana kau mengetahui semua ini, Joda? Aku belajar dari istri kakakku. Ketika bayi habis minum susu, kau harus menepuk punggungnya untuk membuatnya bersendawa biar tidak masuk angin. Dan kemudian, kau harus membaringkannya ke arah kiri. Ya Tuhan, aku telah belajar banyak dalam sehari. Oh ya, bagaimana tadi kau menyebutnya? Fam Kukshi. Dan itu artinya berbaring ke sebelah kiri. Baik, aku akan pergi mengganti bajuku. Pamkuksi. Itu terdengar aneh. Aku permisi dulu. Iya, sudah selesai, sayang. Kau memang anak pintar, sayang. Hosiar, bagaimana kau akan tahu kapan dia sudah kenyang atau belum? Yang Mulia, haruskah aku memanggil Zinat? Tidak. Biarkan dia istirahat. Hussein sayang, ayahmu di sini. Bagaimana dengan kabarmu dan juga anakku? Hussein baik-baik saja. Dia baru saja minum susu. Tapi sejujurnya, kadang-kadang dia sangat menyulitkanku. Anak-anak memang bisa menyulitkan bagi mereka yang tidak bisa mengurusnya. Benarkah? Seolah-olah kau mengetahui semua triknya. Tentu saja, aku tahu bagaimana cara mengurus anak. Biarkan aku menggendong Hussein. Kau mau gendong? Kau tidak tahu bahwa aku memiliki pengalaman untuk mengurus bayi. Seperti aku tahu, kita harus memegang bayi dengan kedua tangan kita. Satu tangan harus di punggungnya sehingga bayi tidak jatuh, dan tangan satunya harus berada di bawah kepalanya sehingga dia memiliki dukungan kuat, lalu gerakan perlahan-lahan sehingga dia merasa mengantuk. Seperti yang baru saja kau katakan bahwa kau telah memberinya makan susu beberapa saat yang lalu. Lalu dia pasti akan membasahi pakaian setelah beberapa saat. Jadi bersiaplah untuk mengganti pakaiannya. Aku akan mengajarimu jika kau tidak tahu cara melakukannya. Seperti yang kau katakan, kau telah memberinya susu. Jangan lupa, saat itu bahwa gas terbentuk di dalam perutnya. Jadi dalam hal ini, penting bagi kita untuk membantunya mengeluarkan gas yang berlebihan tadi. Untuk itu kita akan pegang dia dengan cara seperti ini dan coba tepuk dia di bagian punggungnya sebanyak 5 kali sehingga dia mengeluarkan udara melalui sendawa. Aku akan tunjukkan caranya padamu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah caranya. Ya ampun Yang Mulia, sepertinya kau sudah terlatih semua ini ya. Satu lagi, aku bahkan juga tahu bahwa dia paling suka tidur di bagian sisi kirinya. Bagaimana kau mengetahui semua ini, Yang Mulia? Aku bisa mengetahui semua ini karena aku melihat dalam mimpi. Benarkah? Aku tidak melihat mimpi seperti itu. Rukaya, aku selalu dapat melihat apa yang ada dalam mimpiku dan apa yang kupikirkan sebelum aku tidur. Biasanya, apa yang kau pikirkan sebelum tidur? Iya, aku memikirkan tugasku di Istana Wanita dan petunjuk-petunjuk yang harus aku berikan pada pelayan. Itulah sebabnya kau melihat hal-hal seperti itu dalam mimpimu. Pikirkanlah bayi sebelum tidur, maka kau akan melihat bayi di dalam mimpimu. Kau benar-benar sangat pintar, Yang Mulia. Aku ucapkan terima kasih Tuhan. Akhirnya kau menerima bahwa aku memang lebih pintar darimu. Apa kau tahu cara mengganti pakaian atau harus aku mengajarimu? Biar. Kau tidak harus mengajariku itu. Pengasuhlah yang akan mengajari aku semua itu. Kenapa Jalal meminta semua orang untuk berkumpul? Aku tidak tahu ada apa, Ibu.
Kalian semua pasti bertanya, kenapa aku memanggil kalian? Kalian pasti berpikir bahwa aku ingin membuat beberapa pengumuman atau itu sesuatu yang penting. Atau mungkin bagi kalian saat ini aku membutuhkan saran karena masalah yang telah terjadi. Tapi sebenarnya begini. Aku melihat dari cara rakyatku dalam menunjukkan rasa terima kasih mereka telah menyentuh hatiku. Jadi aku ingin membagi kebahagiaanku bersama kalian. Aku sudah menjadi seorang ayah. Kita telah mendapatkan pewaris singgasana ini, jadi kurasa inilah waktunya untuk memperkenalkan bayi ini kepada rakyatku. Dan aku sudah berbicara dengan imam tentang hal itu, lalu dia memberitahuku bahwa lusa adalah hari yang baik, dan itu juga adalah hari spesial untuk umat Hindu, karena itu hari Dussehra. Jadi aku sudah memutuskan bahwa pada hari yang baik ini, kita akan mengadakan sebuah perayaan besar. Yang mulia, aku rasa itu ide yang bagus. Pada hari itu kita membakar patung Rahwana. Aku ingin mengetahuinya lebih banyak lagi. Yang mulia, pada hari itu Dewa Rama telah membunuh Rahwana yang melambangkan kejahatan. Festival ini dirayakan untuk mengingat itu. Itu bagus. Kedua anak kita pasti akan menjadi contoh dari kesatuan kedua agama. Lalu kita akan segera mengadakan perayaan pada hari baik. Tetapi Jalal, bayinya masih terlalu kecil. Jadi seharusnya kita tidak membawa mereka ke tempat terbuka. Apalagi cuacanya mudah berubah. Yang mulia, ibu memang benar. Bayi-bayi itu masih muda. Kurasa itu akan lebih baik menjauhkan mereka dari rakyat. Apa yang dikatakan Ratu Rukaya benar, Yang mulia? Akan tetapi, perayaan ini aku buat untuk bayi-bayi itu. Jadi rakyatku harus dapat melihat bayi di kerajaan ini. Yang mulia, aku ingin mengatakan sesuatu jika Anda mengizinkan. Silakan. Karena kita ingin mengadakan perayaan atas kelahiran dari pangeran, aku rasa rakyat memiliki hak untuk bertemu dengan pangeran. Mahesdas, jangan bicara kekanak-kanakan. Waktulah yang akan memberitahu apakah aku mengatakan sesuatu yang masuk akal atau kekanak-kanakan. Tapi menurutku bayi-bayi itu harus ditunjukkan kepada rakyat. Jalal telah memutuskan untuk membawa anak-anak tersebut ke perayaan. Sepertinya mereka mencoba untuk membuat tugas kita menjadi lebih mudah. Iya, tapi kita harus berhati-hati serta bersiap-siap. Entah bagaimanapun juga, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mencapai motif kita. Kita tidak menemukan peluang seperti itu lagi. Orang yang kehilangan kesempatan seperti itu adalah orang yang bodoh. Kau benar sekali. Rukaya tidak akan meninggalkan Husain sendirian, bahkan untuk 1 detik pun. Tapi besok, aku yakin dia pasti akan sibuk dalam perayaan. Dan saat itu, kau yang akan mengurus bayinya. Tentu saja dia akan bersamaku. Bagaimanapun aku adalah pengasuhnya. Rukaya juga begitu percaya padaku, iya kan? Ayah Jalal, Raja Humayun, telah mengkhianati kepercayaan itu. Anaknya akan membayar untuk itu. Dan Jalal akan berkabung menjelang akhir dari perayaan besok. Hasan, nanti kalau kau besar, kita main bersama ya. Kita akan bersenang-senang. Kau pasti akan suka. Ratu Joda, apa anakmu Hasan tidak menyulitkanmu? Tidak, sama sekali tidak. Setelah minum susu, dia bermain dengan riang bersama Rahim. Ada apa? Ada apa denganmu, pangeranku? Apa yang terjadi, sayang? Kenapa kau menangis terus? Dia terus menyulitkan aku. Hosiar, dia menangis terus. Dia lapar atau mengantuk? Aku tidak mengerti. Atau juga dia bisa marah padaku. Lalu apa yang harus kulakukan? Dia menangis terus seperti ini. Bagaimana aku tahu? Dia tidak pernah menangis seperti itu. Bagaimana aku bisa tahu apa yang salah dengan dia? Pangeranku, jangan menangis terus. Bukankah kau anak yang baik, sayang? Minggir. Jangan, Rahim. Jangan mengangkatnya, nanti dia menangis. Ibu, aku tidak membuatnya menangis. Aku hanya bermain dengannya.
punya mainan untukmu. Apa kau ingin bermain dengan ini? Ibu Joda, kenapa kau memberikan Hussein untuk Ibu Rukaya? Kalau dia di sini, kami bisa bersenang-senang. Dia tidak memperbolehkanku untuk bermain dengan Hussein, dan dia tidak membiarkanku mendekatinya atau menyentuhnya. Kurasa sekarang dia akan tidur. Jangan menyentuhnya. Pergi sana. Tidurlah. Aku juga. Ibu juga mengantuk, sayang. Kau juga tidur ya. Tidak mungkin seperti itu, Rahim. Ratu Rukaya pasti mengkhawatirkan Hussein. Makanya dia tidak membiarkanmu mendekatinya. Aku jadi ingin tahu bagaimana Ratu Rukaya mengurus Hussein. Aku mengatakan kepadanya ingin mengurusnya. Tapi dia menolaknya. Jangan khawatir, Ratu Salimah. Ratu Rukaya sangat paham. Aku yakin dia mengurus Hussein dengan sangat baik. Yang Mulia. Ibu rupanya. Salam, Bu. Ya Tuhan, dia menangis lagi. Tidurnya susah sekali. Diam ya sayang, Bobo ya. Tidur Tidak ya. apa-apa, Rukaya. Sini, biar aku gendong. Apakah kau mengantuk, cucuku sayang? Baiklah, nenek taruh kau di keranjang bayi ya. Nenek akan mengayunmu. Ibu, di tangan ibu ada sihir ya? Ini bukan sihir, Rukaya. Ini pengalaman. Para bayi memang suka diayun-ayun. Kau juga perlu istirahat. Biar aku yang mengurus Hussein. Sekarang kau tidurlah. Hosiar, pergi dan panggilkan pengasuhnya. Kalau dia merasa lapar di malam hari, dia akan mulai menangis. Ayo cepat. Hosiar, Iya. kelihatannya kau mengantuk. Kau boleh tidur sekarang. Biar aku yang mengurus Hussein. Terima kasih. Aku tidak apa-apa. Hosiar, jika kau tidak tidur sekarang, maka kau tidak akan mampu bekerja besok. Selain itu, Ratu Rukaya juga sudah tidur, jadi kau boleh pergi sekarang. Baiklah. Pergilah.
Husain. Husain. Lihatlah Yang Mulia, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat, Javeda? Katakan padaku. Sebenarnya aku melihat Zinat melakukan. Aku tidak melakukan apapun, Yang Mulia. Kau diam! Kau akan diberi kesempatan untuk membela diri, tapi sementara itu, kau ceritakan padaku. Aku melihat Zinat membawa pangeran menuju ke teras, Yang Mulia, dan kemudian dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Setelah itu, aku menyaksikan Pangeran Husain berhenti bergerak dan dia diam saja. Ya Tuhan, Yang Mulia, apa dia memasukkan sepotong berlian di mulutnya? Coba kau lihat dia, Husain, dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak menangis. Apa yang terjadi padanya? Husain, Husain, bangunlah. Husain, ini ibumu, ayahmu juga ada di sini. Lihatlah, bangunlah Husain. Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Katakan padaku. Kau beri makan apa dia? Demi Tuhan, ayo jawab aku atau aku tidak akan pernah mengampunimu. Kau boleh melakukan itu nanti, Yang Mulia. Yang penting sekarang kita harus membawa Husain ke penyembuh dulu. Husain. Jangan khawatir, Rukaya. Aku sudah menunggu lama sebelum Tuhan memberkatiku dengan seorang anak. Kau siarkan. Bawa mereka untuk segera kita periksa. Ayo, cepat, cepat. Yakinlah pada Allah, Ratu Rukaya. Semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana caraku menenangkan diriku sendiri, Ratu Salimah? Aku ibunya. Mengapa dia tidak bergerak seperti ini? Husain, anakku. Ibumu di sini, Nak. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Apa yang terjadi dengan Husain, anakku? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ratu Rukaya. Anak itu masih memiliki denyut nadi. Aku akan memberinya ramuan. Itu akan lebih baik. Tolong cepatlah, aku mohon. Terima kasih Tuhan. Husain, ibu di sini, Nak. Apa kau baik-baik saja? Katakan apa yang terjadi dengan anak ini. Katakan padaku. Katakan pada kami, apa yang Zinat berikan padanya? Aku tidak berpikir dia memberinya apapun yang berbahaya. Menurut denyut nadinya, sepertinya dia sedang demam sekarang. Dia memiliki sakit tenggorokan, mungkin radang. Dan mungkin kalau gula batu diberikan pada anak dalam kasus seperti itu bisa saja membersihkan demamnya dan membantu anak tidur tenang. Sudah ya sayang, jangan menangis pangeranku. Ibu di sini sayang. Segera bawa Zinat kemari.
Kau boleh membebaskannya. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku tidak layak dimaafkan. Dan aku mengakui bahwa akulah yang salah. Kau boleh menghukumku sesuai dengan keinginanmu. Tolong jangan katakan itu, Yang Mulia. Aku bisa memahami kondisi Anda. Dapat dimengerti bahwa Anda marah setelah apa yang terjadi. Dan ketika itu datang ke anak-anak, maka orang tua cenderung kehilangan pikiran mereka. Aku akan melakukan hal yang sama jika aku menjadi Anda. Jadi aku tidak tersinggung dengan apapun yang Anda lakukan. Tapi aku akan menjaga jarakku dari Hussein. Aku sadar kalau tidak mudah mendapatkan kembali kepercayaan seseorang. Tolonglah Zinat, jangan katakan itu. Kami sangat mempercayainya. Iya Zinat, ketika kami mendengar teriakan Zafeda, kami kehilangan pikiran kami. Bagaimana kami bisa berpikir bahwa kau ingin membahayakan Hussein? Kau juga punya anak, kau sepenuhnya menyadari bagaimana perasaan seorang ibu terhadap anaknya. Tolong maafkan kami, Zinat. Dengar, Zinat. Kalau kau memaafkan kami, tolong lupakan segala yang terjadi. Tolong lanjutkan untuk merawat anakku Hussein. Aku sudah mengatakan kalau aku tidak punya maksud apapun terhadap kalian sama sekali. Tapi setelah insiden ini, maka aku tidak berpikir itu mungkin bagiku. Jangan katakan itu, kami membutuhkanmu. Iya, Ratu Rukaya benar, Zinat. Lupakanlah segala yang terjadi. Ayolah, terimalah Hussein. Aku mohon jangan menolak mereka, Zinat. Kesalahpahaman sudah diselesaikan saat ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bermaksud untuk menghinamu. Itu benar. Lihat, bahkan Hussein membutuhkanmu. Baiklah. Zina, tolong maafkan aku ya. Aku akui aku salah. Terima kasih. Ini sudah larut malam, kita semua harus beristirahat. Tunggu Zafeda, aku mau bicara. Terima kasih karena kau sudah mengawasi Hussein. Tapi dengar baik-baik, kau tidak perlu lagi melakukan itu semua. Aku tidak berniat untuk menyebabkan bahaya, Ratu Rukaya. Aku hanyalah khawatir dengan Hussein. Dan setelah apa yang kulihat, maka aku berpikir... Kenapa kau berpikir kalau Zinat ingin membahayakan putraku? Kau berpikir seperti itu karena kau membayangkan hal lain. Kau bisa menyakiti semua orang dengan kesalahpahaman seperti itu. Ratu Rukaya, Zafeda hanya mencoba untuk membantumu. Akan lebih baik jika kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun dia adalah menantu Mahamangga. Aku tidak bisa mengerti kenapa Yang Mulia Raja memberikan perlindungan bagi orang sepertinya. Sudahlah, ini sudah malam. Sebaiknya kau kembali, Ratu Joda. Aku yakin kau harus kembali ke Hasan sekarang. Baiklah. Jangan khawatir, Zafeda. Aku yakin segalanya akan lebih baik. Ibu, kenapa kau meninggalkanku sendirian? Ratu Joda. Aku tidak menyadari kedatanganmu. Maafkan aku, Yang Mulia. Kau terlalu larut dalam pikiranmu. Katakan saja, apa sebenarnya yang telah mengganggu pikiranmu saat ini? Tidak ada apa-apa, Yang Mulia. Aku hanya mencoba membuat Hasan tertidur. Joda, anak kita telah tertidur saat ini.
Demi Tuhan, katakan saja apa yang telah mengganggumu. Aku sangat khawatir tentang keselamatan Husain setelah semua yang terjadi hari ini. Aku ragu jika Husain mendapatkan segala yang Hasan dapatkan seperti dia dapat dariku. Aku harap Husain tidak kehilangan hal-hal yang hanya seorang ibu yang bisa berikan. Aku harap Husain tidak menderita, Yang Mulia. Kau ingat, Joda, ketika kau mengingatkanku untuk selalu mengawasinya. Benar, dan aku tahu bahwa kau pasti akan melakukan segalanya untuk keselamatan Husain. Jadi untuk itu, sebagai seorang ayah aku berjanji bahwa kedua anakku harus memiliki asuhan yang sama. Jadi segala yang kau lakukan untuk Hasan akan dilakukan untuk Husain juga. Kau adalah seorang ayah terbaik di dunia, Yang Mulia. Kenapa? Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tentu saja kau juga suami terbaik di dunia. Kalau aku perhatikan hari ini, kau terlihat semakin cantik, Zinat. Kenapa tidak? Hari ini adalah hariku. Aku benar-benar berharap bahwa kita akan bisa membalas dendam. Itulah alasanku kenapa aku senang sekali. Penantian kita akan berakhir hari ini. Di tengah perayaan Dussehra, kita akan... Shh. Bicaralah pelan-pelan, Zinat. Tadi malam kau hampir saja. Kau tidak akan percaya ini. Tapi ketika aku sedang mencoba untuk meracuni anak itu, ada sesuatu yang salah. Aku punya perasaan aneh yang seolah-olah tidak ingin melakukannya. Tampaknya seolah-olah seseorang sedang mengawasiku. Itulah sebabnya aku berubah pikiran untuk meracuninya. Aku benar untuk tidak melakukannya. Javeda tiba-tiba datang di sana, itulah pengacaunya. Dia menimbulkan kekacauan. Itulah sebabnya aku telah mengatakan bahwa kita perlu waspada. Kita harus bisa mencapai tujuan kita tanpa harus tertangkap. Kalau tidak, ini tidak akan membawa Jalal terlalu lama untuk membunuh kita. Kau tidak perlu khawatir. Segalanya terjadi untuk yang lebih baik. Setelah kejadian itu, maka mereka semua malu karena sudah menyalahkanku. Mereka tidak akan pernah meragukan kepercayaannya padaku. Kau tidak mengenal Jalal dengan baik, Zinat. Dia itu sangat pintar. Dan aku telah mengenal Ratu Ruqayyah sejak kami masih anak-anak. Dia mampu mengelabui Jalal. Itu benar, tapi mereka tidak pernah menghadapi orang seperti aku. Dan racun ini tidak akan ada tandingannya. Itu tidak akan membunuh sang korban saat itu juga. Dibutuhkan waktu yang indah sendiri dalam membunuh. Orang-orang akan berpikir bahwa sang anak meninggal karena suatu penyakit. Tidak akan ada yang meragukanku atas kematian mereka. Berdoa saja kepada Tuhan, sehingga tidak ada yang mencoba untuk membuat rintangan untukku. Amin. Salam Yang Mulia, Todarmal datang ke sini. Cepat kau kawal dia masuk. Apa yang Anda pikirkan, Yang Mulia? Kenapa Akbar mengirim utusannya untuk kita? Apa yang akan Todarmal katakan pada kita? Bersabarlah, Jaimal. Kuucapkan selamat datang, Todarmal. Aku menyalami semua orang pemberani dari Mewar. Katakan pada kami, kenapa rajamu mengirimmu kemari? Baik, Yang Mulia. Raja Uday Singh, aku mengirim Todarmal untuk menemui Anda. Kami memiliki informasi bahwa Anda telah memberikan penampungan untuk beberapa pemberontak dan musuh kami. Anda adalah penguasa, dan karena itulah aku yakin bahwa Anda bisa memahami betapa seriusnya masalah ini. Oleh karena itu, aku ingin membimbing Anda secara pribadi. Aku tidak ingin terjadi salah paham yang bisa memicu peperangan. Aku sadar bahwa Anda baik hati, tapi orang-orang itu adalah penjahat. Jika Anda terus melindungi mereka, itu hanya akan membuat hubungan kita menjadi tidak baik. Aku berharap dan menunggu respon positif dari Anda, Jalaluddin Muhammad Akbar. Sepertinya
Raja Mughal tidak memiliki seorang penasihat yang bagus. Jika dia memiliki penasihat yang bagus, dia tidak akan mengirim pesan ini. Surat ini bukan merupakan upaya untuk mendamaikan, tapi petunjuk untuk memulai perang. Pangeran Pratap itu benar sekali, Todarmal. Katakan pada rajamu, dia harus membaca sejarah. Kami orang-orang Rajput tidak pernah menahan diri dari mengorbankan hidup kami. Rao Hamir adalah contoh hidup dari itu. Anda ingin aku memberitahukan apa pada raja? Tolong ingatkan pada rajamu bahwa hubungan kita sudah terlalu rusak. Itu tidak akan membuat perbedaan jika keadaan memburuk. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Akan sangat bijak bagi Anda untuk bertemu dengannya. Itu tidak akan melukai kehormatan Anda. Tapi jika perang itu terjadi, banyak nyawa yang akan hilang. Dengar, Todarmal. Para prajurit kami sudah menunggu lama untuk mengorbankan nyawa mereka dalam peperangan ini. Kami tidak ragu bahwa orang-orang Rajput sangat pemberani. Tolonglah mengerti bahwa perang ini akan menyebabkan banyak kerusakan. Raja bermaksud untuk melindungi para prajurit dan para rakyatnya. Ayah, aku berpendapat bahwa kita harus segera menemui Raja Mughal itu. Kita mungkin akan mendapatkan pemahaman seperti yang dia inginkan. Sejauh aku mengenal peperangan, kami bersumpah untuk mengubah negeri ini menjadi kuburan orang Mughal. Baiklah kalau begitu, Todarmal. Beritahu kami akan menghormati keinginannya. Dan kami juga ingin bertemu dengannya. Baiklah, Yang Mulia. Kalau begitu aku permisi. Para ibu seharusnya membawa para pangeran itu pada para tetua. Silakan dulu. Sekarang aku akan menghindari kejahatan. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka dari semua kejahatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak ini dariku. Tidak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati mereka dan menjauhkan mereka dari setiap kesulitan. Kita semua berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Angkat tangan kalian. Ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang setia. Kami berdoa kepadamu dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kabulkan keinginan kami. Semoga para pangeran selalu aman dan bahagia. Semoga mereka punya kehidupan yang panjang. Amin. Rahim, tolong dengarkan ibu. Rahim. Rahim, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau anak itu terjatuh? Kau itu tidak sopan ya? Kau seorang anak yang nakal, Rahim. Tidak apa-apa, Ratu Salimah. Biarkan Rahim menikmati festival ini. Lagi pula, semua anak-anak seusianya juga nakal. Aku dulu juga begitu. Ayo Rahim, sana pergi bermain. Tidak akan ada yang menghentikanmu hari ini. Biar aku yang mengurus Husain, Ratu Ruqayyah. Kau belum tidur dan sepertinya kau sangat lelah. Kelihatan dari wajahmu. Tidak apa-apa, Zinat. Aku baik-baik saja. Aku akan mengurus Husain. Terima kasih banyak.
Berapa lama kau akan terus menggendongnya, Ratu Rukaya? Aku akan memastikan dia jauh darimu untuk selamanya.